Bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, hari ini kita akan segera rakit ya motornya Bos Surya. Ini paket permajaan mesin ya. Dan memang betul ini motornya dalam keadaan yang sangat rusak parah ya. Kayak ini kan bandul juga kemarin pecah ya di sebelah sini. Nah, bisa teman-teman lihat ada pecah. Ini dengan pemasangan pemadat kompresi ya. Dan bandul yang ini tidak akan dipakai, kayaknya ini juga digeser torsi juga kayaknya ya. Nah, ini untuk yang dipakai nanti pakai yang ini, pakai yang standar. Dan kita ganti stang pistonnya dengan yang ori ya, made in Japan. Terus ini sebagai tambahan headnya ya. Ini juga udah kita sesuaikan dengan portingan yang di blok OB spesial ini. Dan untuk blok yang ini kemarin jadi bloknya ambil dari yang kita ya, karena si bos tidak mau portingan yang terlalu ekstrim. Nah, kita spill bloknya. Nah, ini jadi ambil yang ini ya. Buspotnya masih rata, hanya dicoak. Kalau yang sebelumnya bagian buspotnya sudah pendek sekali ya. Nah, ini oke, kita berusaha spill. Berat ini. Nah ya, oke, mantap ya. Terus selanjutnya baut-baut juga diganti, baut knalpot, baut mesin di sini nih. Kemarin baut mesinnya juga pada selek ya. Nah, ini baut mesinnya kita ganti yang copotan ya, ada 5 biji. Terus ini karbu udah kita remer ke 33, udah disetting juga. Ini ya. Nah, ini untuk bagian crankcase kemarin kan di lem porting. Kita lepas lem portingnya, kita buat standar lagi ya, kita kinclongin lagi. Dan untuk lahar ini banyak banget yang ganti ya, lahar balancer, terus lahar kerak as, terus lahar kopling, stud kopling, terus penghantar selah, terus apalagi ini seal kerak as atau receiver oli. Seal kerak asnya juga sama, diganti juga kanan kiri ya. Ini receiver olinya, terus lahar bambu ori. Terus ini untuk lahar kerak asnya kita pakai yang bagus ya. Ini HS, tipe HS ya, original Jepang. Kalian cek aja sendiri karena memang untuk lahar kerak as itu dibagi beberapa jenis ya. Ada yang HS, ada yang C3, ada yang bahkan enggak HS, enggak C3 juga ada, yang made in Indonesia ya. Jadi kita pakai yang the best of the best yang dipakai di motor ZX, Ninja RR ZX ya. Nah, ini part-partnya nih. Terus untuk untuk seal, ini yang ganti itu seal kutikan gigi ya, luar dalam, terus sama seal gear depan ya, juga diganti juga. Karena nanti si bosnya takutnya bocor katanya, jadi minta diganti. Oke, kita spill-spillkan, kita piston pakai pin. Headnya sudah ya. Nanti kita tinggal pemasangan aja ya, ditunggu aja ya setelah rakit, dan nanti kita coba hidupkan ya bosku. Oke bosku, kita lanjutkan untuk garapannya Bos Surya ya, paket permajaan mesin. Tadinya hanya ingin permajaan mesin saja, tapi ini ternyata banyak pekerjaan yang kita garap ya. Jadi seperti spool juga diganti, ini yang copotan original. Nah, itu yang bekasnya tuh ya, udah kebakar. Nah, ini gantinya ya, bagus. Terus ini juga pengapian, titik pengapiannya di magnet juga kita kerjakan ulang nih ya. Jadi ini dikembalikan ke standar ya. Ini sekarang kita akan pasang untuk block headnya ya, mudah-mudahan keburu bisa dihidupkan langsung ya, dicek suara mesinnya ya. Ini oli mesin sudah masuk, karbu juga udah siap, tinggal pemasangan blok. Ini ori ya. Nah, ini ada kodenya, jadi sesuai yang dipesan karena pesannya stang piston original. Terus ini juga lem portingnya sudah kita bersihkan, sudah kita haluskan ya.
Ini kondisi motornya bekas dioprek-oprek ya sebelumnya. Nah, kita jadi pekerjaannya malah jadi banyak. Oke. Ini lahar bambunya pakai original juga. Sudah dibuang ya? Oh, ada. Coba. Nah, ini lahar bambunya. Untuk spare partnya kan kemarin udah kita bahas juga ya. Jadi semuanya pakai ori tanpa terkecuali, terus lahar juga pakai yang bagus ya, pakai yang Japan. Karena lahar itu ya sampai ada 3 kelas di Ninja. Lahar crack asnya ya, itu yang sangat berpengaruh ke putaran RPM, di putaran tinggi ya. Ada lahar made in Indonesia ya, itu bukan C3, bukan HS, bahkan kodenya kalau nggak salah itu ada kode RS-nya. Kalau nggak salah RS itu buat lahar roda ya, cuman dibuang bagian seal penutup kelaharnya, itu kodenya RS. Itu hati-hati ya sebetulnya, jadi bukan, peruntukannya bukan buat mesin itu ya. Nah terus ada juga biasanya kalau lahar yang ada tutupnya itu buat di luar biar nggak betul, kena debu, buat di roda lah ya. Nah terus ada lagi lahar crack as yang kode C3. Nah itu yang dipakai di Ninja 2 tak gen terbaru ya. Bisa dikatakan blok super kip lah ya, di 2006 ke atas. Nah karena pada sebelumnya di 2006 ke bawah itu laharnya menggunakan kode HS semua ya, yang lahar crack asnya seperti motor ZX ya, makanya harganya juga tinggi. Nah ini kebetulan untuk punya si bos itu kita pakai yang HS, kemarin sudah di review ya. Jadi ada 3 jenis lahar crack as ya yang dipakai di Ninja 2 tak. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya ori nggak yang made in Indonesia, ya ori, sebetulnya nggak ada yang nggak ori, ya ori ya, cuman ya gitu. Jadi nanti harus pinter-pinternya kita aja. Jadi memang ada kode C3, ada RS, ada HS ya, yang tertingginya di kode HS ya. Oke, kita coba pasang. Nah itu ada tiangnya, mungkin bisa diangkat dikit dulu sebentar. Tiangnya tadi belum kelihatan. Nah itu ya. Ini blok OB spesial ya. Jadi ada tiangnya di bagian lubang X. Oke. Ini udah terpasang. Ini oli mesin sudah masuk ya, untuk sekedar mencoba. Nah ini yang terpasang sebelumnya nih, crack asnya pakai pemadat tapi retak ya, yaitu memang resiko dari penggunaan pemadat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai pemadat, lebih baik beli jadi ya, ada beberapa merek. Mau pakai yang ori ZX juga boleh ya, cuman harganya cenderung lebih tinggi. Kalau misalkan aftermarket banyak lah, karena nggak di endorse, saya nggak sebutin merek ya. Jadi cari aja ada ya. Harganya ya lebih terjangkau daripada kita ngeriset sendiri. Terus hati-hati sama stroke up ya. 0,5 aja itu ngaruh di sini nanti loh. 0,5 nanti nongol offset. Nah nanti itu yang kebanyakan mentok. Nah itu yang nggak paham itu. Jadi rata-rata nih ya, yang aftermarket itu, kecuali yang ZX ya. Kalau yang ZX biasanya langkahnya itu memang betul-betul standar. Kalau yang aftermarket ya, merek racing, itu biasanya setidaknya itu naik 0,5 ya langkahnya. Jadi nggak standar banget. Jadi harus dipelajari dulu ya. Jadi nanti TMA-nya dicek dulu. Kalau misalkan standar gimana? Semuanya standar. Tetap
nanti harus dicek ya. Apalagi yang pasang blok OB spesial. Jadi nanti wajib dicek TMA seperti ini ya. Apakah ada offset atau ini normal banget. Dia posisinya agak di bawah tapi ini belum dikencengin juga. Ada yang rata posisinya, terus ada juga yang agak ke dalam, ada yang rata. Kalau sampai offset keluar itu yang harus diwaspadai ya. Jadi nanti dicek dulu TMA-nya ya. Jangan sampai enggak. Nah, dipastikan kayak gini, dilihat dulu TMA-nya. Kalau TMA itu bahasa sederhananya gini. Jadi piston di posisi paling atas itu seberapa di posisi sebelum terpasang head ya. Jadi jangan buru-buru setelah terpasang seperti ini langsung pasang head, jangan ya, takut mentok masalahnya ya. Nah jadi harus dipastikan TMA-nya seberapa ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, itu ada space, itu meskipun sudah dikencengin tuh ya, itu ada space, jadi dia agak ke dalam, nggak terlalu rata, nggak terlalu ke dalam, nggak terlalu keluar juga. Kalau 0,5 saja ya, itu pasti keluar offset, makanya hati-hati. Efeknya apa kalau misalkan offset? Nanti nabrak sini ke head. Nah nanti mesin barunya jebol ya, jadi nggak boleh ya. Jadi nggak cuman dari oli samping aja ya, kalau posisi mesin. Nah oke, itu udah dipastikan aman ya, tidak akan mentok. Nah terus yang ini ada beberapa kasus nih ya, yang papas head ya. Itu kalau papas head itu jangan berpatokan di papasnya berapa mili. Ada yang aku 2 mili, aku 1,5, aku 1,8, sementara cc-nya nggak tahu. Nah nanti itu malah jadi bingung sendiri. Lebih baik teman-teman kalau papas head ataupun ngoprek head itu jangan sampai tidak diburet atau tidak diukur cc-nya ya. Nanti karakter motornya malah jadi bingung ya. Ada yang jadi anteng ya, atasnya nggak ada, atau mungkin kalau misalkan, tapi rata-rata kayak gitu sih. Kalau yang nggak dihitung itu kebanyakan atasnya jadi nggak ada, bawahnya galak ya. Knocknya sudah terpasang belum Om? Udah. Yang di head ada satu ya? Udah ada 2. Dua betul, ada. Oke, kemarin berarti ini yang kepake cuman headnya aja ya, untuk yang blok ini. Oke, ini kodenya A. Mudah-mudahan nih suaranya halus seperti baru ya. Mungkin lahar yang nggak diganti cuman lahar apa? Rasio aja ya. Cuma lahar rasio aja. Karena masih bagus. Betul, masih bagus. Layak pakai ya. Betul. Kecuali kalau kemasukan air atau lumpur Baru ya. Cepat rusak, pasti rusak. Ini kan untuk seal semua baru ini ya. kalau seal baru. Baru. Kecuali seal lah ya. Seal. Intinya kalau masalah seal, kecuali seal krek as itu aman, sama seal persneling bagian dalam ya. Luar dalam ini. Nah ini juga udah ganti. Intinya itu aman, bisa ditodong ya, kecuali yang tadi saya sebutin. Kalau seal engkol jarang kena sih, karena posisinya di atas ya, jarang bocor. Yang paling sering bocor ya paling persneling sama gear depan untuk seal ya, sama seal krek as. Kalau habis turun mesin, seal krek asnya wajib ganti ya, supaya lebih aman. Karena seal krek as Ninja sekali lagi
itu nggak bisa ditodong dari luar. Jadi pemasangannya harus turun mesin semua, baru bisa ganti seal krek as. Nah, makanya kayak gitu. Jadi supaya nggak bongkar pasang, kalau turun mesin ya ganti setang atau ganti lahar, ganti aja seal krek asnya ya. Karena seal krek as itu nggak mahal, murah ya. Apalagi ya yang paling penting, oh iya, itu karena saya bilang seperti ini karena ada yang maksa ganti seal krek as itu dari luar ya. Ada beberapa kasus teman kita yang mengganti paksa seal krek asnya itu dipasang dari luar. Tidak akan mengatasi masalah, malah jadi masalah baru nantinya ya. Gak boleh. Kecuali kalau kayak motor Yamaha ya, kayak Peace Air, Wrecking, nah itu bisa seal krek asnya dari luar digantinya. Kalau untuk Ninja 2 tak tidak bisa ya. Ada itu kemarin yang maksain dari luar pulau. Keluar duit iya, bocor masih tetap pasti. Nah, ini untuk mesinnya sekarang agak kinclong-kinclong nih. Ya, bersih. Gak seperti pas awal-awal datang. Terus ini saya berpesan ya, karena mungkin proses dari turun mesin ataupun teman-teman yang mungkin mengirim blok ke kita ya, itu pastikan sirkulasi radiator ya, karena sudah pasti itu mungkin ada sekitar 10 hari ataupun 14 hari posisi radiator itu tidak terisi air ya. Itu pastikan nanti setelah terpasang teman-teman dilihat dulu sirkulasinya. Kalau misalkan tidak paham mengenai sirkulasinya, nanti setelah terpasang teman-teman kirim video sirkulasi radiatornya ya. Jadi nanti diisi air dulu radiatornya, terus nanti isi sampai penuh sambil dihidupin motornya. Nanti kirim ke saya video sirkulasinya normal apa enggak. Ini Bos Hiskia nih, Bos Hiskia ini ada terkendala di radiator di Ninja RR-nya ya. Setelah saya lihat itu muncrat, ada nyembur keluar. Cuman 2 faktor kok. Kalau nggak ngempet radiatornya, seal o-ringnya. Ya biasanya di permasalahannya tuh di situ. Kalau Ninja 2 tak ya. Kalau nggak radiator yang ngempet, seal o-ring ya. Nanti dicek aja. Disepil aja ke saya. Nah, oke, ini karbu yang saya setting waktu beberapa minggu yang lalu mungkin ya. Teman-teman juga tahu lah hasilnya karbu ini. Oke. Oh, itu kelihatannya ada tiang. Ini nanti yang saya penasaran cuman tinggal satu. Apakah primer sekundernya normal? Mudah-mudahan normal ya. Jadi nanti nggak ada bunyi ngiung. Selain mesinnya nggak kemeletek, suaranya juga halus banget. Nggak ada bunyi yang lain ya. Ini baut knalpot kita ganti ya bosku nih. Oke, baru.
ini untuk memangkas waktu, kita tinggal dihidupin aja ya. Kita potong dulu aja ya. Karena ini waktunya udah 16 menit. Kelamaan. Mungkin kalau di total di awal sudah 20 menitan ya. Nanti kita spill lagi setelah motornya hidup ya. Kasihan kelamaan. Oke, ditunggu. Karena ini udah terpasang semua kok. Oke. Oke nih, ini udah dihidupin ya. Suara idenya halus. Ini kayak praktek anak STM ya. Pakai sirkulasi air. Tinggal kita lihat. Nah, biasanya kalau bocor seal water pump biasanya ini ke sini airnya. Dari sini. Oh, muncrat lepas. Nih dari sini nih biasanya nih ada bocor kalau seal water pumpnya bocor ya. Ada, nah di sini tuh ada lubang. Nah di sebelah mana ya? Depan. Agak depan ya. Nah, di sini. Nih Pak. Nggak ada. Ada ini. Ada. Nih. Ah nih. Nah ini lubang ini ya. Aman. Ini dari sini juga aman. Ini tuh dikasih air tuh ngecek seal water pump ya. Udah ya, ini udah siap kirim ya. Ini rasanya juga enak, stabil tuh. Tinggal nanti dipasang naik mesin di premnya bawa surya ya. Oke, kita cukupin aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.